Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya ditemani oleh Bapak Deddy Sidarta dari channel Ngobrol Keuangan. Benar Pak ya? Ya. Nah, pada video kali ini tidak seperti video saya yang sebelum-sebelumnya. Kalau video saya sebelumnya, jadi kalau biasanya saya bahas tentang kesehatan, kali ini kita akan ngobrolin tentang pajak ya. Jadi video ini saya tujukan buat teman-teman sejawat ya yang seprofesi dengan saya yaitu dokter. Nah, Pak Deddy, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Deddy sehari-harinya aktivitinya apa atau kerjanya apa? Oke, ya. Saya sapa dulu nih ya, sobat-sobat sehat ya. Halo sobat sehat, saya Sidarta. Saya host dari channel Ngobrol Keuangan dan saya CEO dari The Consulting Biz Consultant. Pekerjaan sehari-hari saya adalah bergerak di bidang konsultan yang fokus di bisnis dan keuangan, Dok. Oke, gitu. Mantap. Nah, di sini saya mewakili teman-teman sejawat yang seprofesi. Siap. Saya mau nanya tentang pajak untuk dokter. Oke. Nah, kita dokter ini kan ada yang dokter pribadi, praktek pribadi, ada yang kerja di instansi seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Siap. Nah, pajaknya sama nggak? Kalau pribadi sama bekerja di instansi ya, Dok ya. Betul. Pajaknya actually ada samanya, Dok. Ada samanya. Ya. Karena sama profesi dokternya. Tapi caranya saja yang agak sedikit cara berbeda. Perhitungannya agak sedikit berbeda. Benar. Oke. Sekarang misalnya yang kerja di rumah sakit dulu deh. Ya, siap. Anggap saja nih. Penghasilannya mau berapa nih? Berapa nih, Dok? Berapa? Ini kita kasih angka yang bulat aja ya. Siap. 50 juta. 50 juta. Ya. Gitu ya, Dok ya. Siap. Ini angka bukan yang sebenarnya. Ini kita bikin supaya bulat gampang dihitung. Siap. Ya. Bagaimana kalau seandainya di rumah sakit per bulan itu gajinya flat 50 juta. 50 juta. Oke. Jadi begini, Dok. Kalau dia bekerja di rumah sakit gitu ya, dia mendapatkan gaji dari rumah sakit ya. Dalam artian dia mendapatkan gaji fixed income. Fixed income. Ya, berarti setiap bulan dia dapatkan terus dan dia tetap di rumah sakit tersebut. Nah, maka waktu dia di rumah sakit, Dok, dia akan dikenakan namanya pemotongan PPh 21 atau pajak penghasilan 21. PPh itu artinya pajak penghasilan 21. Itu PPh pasalnya, 21. Dok. Pasalnya 21 karena pajak ini pasalnya banyak, Dok. Oh, gitu. Ada 21, 22, 23, 24. Wah, banyak banget. Kalau untuk dokter 21. Nah, gitu. Terus cara ngitungnya gimana nih? Apakah setiap bulan dokter ini harus melaporkan? Tapi kalau tiap bulan lapor ya pusing juga gitu, Dok ya. Iya. Kan nanti harus ke rumah sakit, ke kantor pajak. Nah, gimana? Ini beruntunglah, Dok, kalau misalnya dokter yang bekerja hanya di rumah sakit mendapatkan gaji dari rumah sakit, ya. Maka dokter tersebut langsung dipotong PPh 21-nya oleh rumah sakit. Gitu. Jadi misalnya dokter Sung tadi kan ngomong ada penghasilan 50 juta sebulan. Per bulan 50. Nah, maka 50 juta sebulan ini, Dok, akan dikenakan pengurangnya. Ada namanya komponen pengurang atau alias namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke. Ya, itu dikurangkan dulu 50 juta, dikurangkan dulu PTKP. Nah, dari PTKP ini, Dok, baru ketemu berapa penghasilan yang harus dikenakan pajak. Biasanya berapa persen? Nah, ini agak sedikit panjang nih, Dok, ceritanya. Jadi saya jelaskan biar lebih detail gitu ya. Nah, kalau misalnya dia punya penghasilan dari total penghasilan yang sudah dikurangkan PTKP tadi, itu dia punya proporsi, Dok. Ya, proporsinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proporsi. Yang pertama adalah penghasilan antara 0 sampai 50 juta. Jadi penghasilan yang bersih tadi ya, Dok ya. Itu 0 sampai 50 juta, itu kena tarif 5%. 5%. Ya. Lalu yang kedua adalah di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu kena tarif 15%, Dok. Jadi 5 kemudian 15 ya. Yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%. 25%. Oke. Nah, yang terakhir di atas 500 juta tarifnya 30%. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya dokter bekerja di sebuah rumah sakit, hanya bekerja di sebuah rumah sakit, maka dia akan dipotong namanya PPh 21. Ya, dan pemotongannya seperti tadi, penghasilan dikurangi dulu PTKP-nya, penghasilan tak kena pajak, baru tarifnya berapa disesuaikan dengan penghasilan dia sebenarnya. Mungkin Pak Deddy bisa jelaskan, kasih ilustrasi seorang dokter yang kerja di rumah sakit dan penghasilan per bulannya itu tadi 50 juta. Siap. Kelihatannya saya perlu pakai laptop nih, Dok.
supaya biar lebih memudahkan sobat sehat ya, supaya bisa lebih paham mengenai perhitungannya gitu ya. Oke. Saya ambil dulu laptopnya. Oke, jadi kita ilustrasikan ya, Dok ya. Nah, ini sekarang semisal kita memiliki penghasilan sebesar 50 juta sebulan ya. Sebulan. Maka nanti kalau kita mau tahu pajak yang akan dipotong adalah berapa, nah maka kita harus setahunkan dulu, Dok. Berarti 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 600 juta gitu ya. Jadi 50 kali 12 ketemunya 600. Nah, setelah itu, Dok, kalau penghasilan dokter daripada rumah sakit itu ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak, ya, PTKP. Jadi itu berlakunya setahun, diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitas untuk mengurangi pajak kita. Gitu ya. Tapi cuma 54 juta, Dok. Setahun gitu ya, bukan 50 juta sebulan ya, bukan. Angka ini dari mana 54 juta? Nah, ini sudah ketentuan, Dok. Sudah ketentuan. Jadi kalau seandainya kita seorang diri, maka kita mendapatkan 54 juta setahun. Seorang diri itu maksudnya dokternya masih single. Belum double. Belum double. Masih single, belum punya anak, belum punya istri gitu ya. Nah, maka kita ilustrasikan dia punya pemotongan pajak 54 juta setahun. Nah, setelah itu maka 600 juta tadi, Dok, dikurangkan dengan 54 juta, maka ketemunya angkanya adalah 546 juta. Ya. 546 juta. Itu setahun ya, Dok ya. Nah, 546 juta ini apa namanya? Adalah penghasilan yang dikenakan pajak nantinya. Penghasilan yang harus dikenakan pajak. Setelah dikurangi PTKP tadi 54 juta, sisanya ini yang dikenakan pajak. Yes, gitu. Hitungannya gimana? Nah, setelah penghasilan kena pajaknya ketahuan, maka ada namanya tarif, Dok. Ini agak sedikit detail gitu, Dok ya. Boleh. Nah, jadi ketemu angka berapa penghasilan yang harus dikenakan tarif. Nah, setelah itu baru kita harus tahu berapa tarifnya. Ya. Nah, tarif di pajak pribadi, Dok, itu ada 4 layer atau 4 jenis. 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah tarif yang 50 juta pertama. Ya, itu sebesar 5%. 50 juta pertama ini dalam artian sudah 1 tahun. Nah, setahun dia punya penghasilan cuma 50 juta. Ya, itu dapat pajak 5%. 5%. Ya. Setelah itu ternyata dia punya pajak penghasilan di atas 50 juta, dari 50 juta sampai dengan 250 juta, Dok. Ya, itu pajaknya kena 15%. 15% ya. Itu bertingkat ya, Dok ya. Jadi yang pertama 50 juta pertama kenanya 5%. Berikutnya setelah 50 juta sampai 250 juta itu kenanya 15%. Ya. Berikutnya lagi setelah 250 juta sampai 500 juta itu kenanya 25%. Kemudian di atas 500 juta ada? Ada lagi terakhir. 4 layer ya. Itu berarti kena 30%. 30%. Gitu. Nah, untuk kasus yang ini Nah, kasus yang ini, Dok, kita lihat, maka 50 juta pertama dia kena 5%. Maka kita kalikan ya. 50 juta kita kalikan 5%, ketemunya 2,5 juta pajaknya. Ya. Lalu layer yang kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Berarti kan kita lihat tengah-tengahnya ya, selisihnya ya. 50 sampai 250 berarti kan selisihnya cuma 200-an. 200 juta toh? Nah, 200 juta ini, Dok, yang dikenakan tarif 15%. Ya. Atasnya lagi di atas 250 sampai 500 berarti selisihnya 250. Nah, 250 ini yang dikenakan tarif 25%. Terakhir di atas 500 dari 546 berarti kan sisanya cuma 46 juta. Jadi ya? 46 juta kali 30%. Maka ketemunya angkanya seperti ini, Dok. 2,5 juta ditambah 30 ditambah 62,5 ditambah 13,5 ketemunya 108.800.000 per tahun. Per tahun. Jadi itu yang dibayarkan di tahun depan. Tahun ini karena penghasilannya tahun ini. Ya, penghasilannya tahun ini kan bayarnya. Bayarnya di tahun depan. Bayarnya di tahun akhir depan. Maret. Akhir Maret ya. Gitu. Ini kalau yang kerja di instansi. Oh, sorry. Kalau tadi begini. Tadi kan kita pertanyaan kan kerja di instansi, Dok. Iya. Ya. Kalau di instansi ini langsung dipotong sama instansinya. Oh, ini sudah dipotong. Mohon maaf saya lupa nih jelasinnya. Kalau ini cara ngitungnya dulu. Tapi karena tadi kita kan nanya dokter tanya bagaimana kalau misalnya kita bekerja di rumah sakit. Nah, maka rumah sakit itu akan memotong penghasilan kita dasar perhitungannya ini. Oh, ini dasar perhitungannya.
Gitu. Selama ini mungkin kalau yang kerja di rumah sakit kan nggak tahu tuh cara ngitungnya gimana. Tiba-tiba pokoknya pajaknya sekian. Iya, benar. Ternyata cara ngitungnya gini. Oke. Semoga bisa jelas dan nanti ini bisa ditampilkan lah di video ya. Iya, ini harus ditampilkan Dok. Kemudian kalau untuk yang pribadi, sama enggak hitungannya? Kalau pribadi Dok kurang lebih masih sama. Kurang lebih karena masih sama. Tarifnya adalah tetap 5%, 15%, 25% dan 30%. Oh gitu. Tapi gini Dok, ini kan sekarang kalau misalnya kita ngomong pribadi, ini kan kita ngomong pribadi dokter. Pribadi bukan kerja di instansi rumah sakit, bukan di puskesmas. Ini ada perbedaan sedikit. Tarifnya sama tapi cara perhitungannya berbeda. Nah, saya coba lihatkan ya Dok ya dengan ini kita copy di sebelah sini. Kita kasih misalnya penghasilan dokter bekerja sendiri gitu ya. Dokter bekerja sendiri ya. Nah, kalau sama misalnya kita ngomong berapa nih Dok? Sama 50 juta atau mungkin ada perbedaan mungkin? Dibuat sama aja supaya gampang. Sama aja ya biar gampang ya. Tapi kalau bisa segitu sendiri bahagia sih. Oke. Berarti harus Dok, fighting. Supaya sobat saya juga terpacu nih ya. Gitu ya. Jadi kita kasih contoh nih. Ini saya kasih warna biar kelihatan beda gitu ya. Dikasihin bedaan gini. Oke ya. Nah, ini kalau yang bekerja sendiri kita sama ini. Per bulannya 50 juta, setahun kan 600 juta. Nah, namun Dok, kalau bekerja sendiri ini ada namanya Dok norma. Ya, kita mundurkan dikit. Ini ada namanya norma. Nah, norma itu apa? Norma itu adalah pajak berani mengakui penghasilan bersih daripada dokter tersebut itu sebesar berapa persen? Berani mengakui penghasilan bersih. Berarti kalau misalnya dokternya harus bayar listrik, air, pegawai, perawat, itu dipotong dulu semuanya. Baru dikenakan pajak. Maka namanya norma. Tapi kan setiap bulan itu kan dia tidak tentu. Yes. Kalau pas lagi rame mungkin bisa lebih banyak. Kalau lagi sepi bisa lebih sedikit. Itu gimana ngitungnya? Itu dari omsetnya Dok, dari per bulannya tadi. Jadi per bulannya tadi misalnya 50 juta. Ya sudah 50 juta kan ternyata enggak sampai 50 juta, besoknya 45, besoknya lagi 51, besoknya lagi 60, turun lagi 30. Harapannya sih naik terus. Ini kita contoh yang simpel ya, biar sobat 50 semua ya, supaya gampang hitung ya. Biar sobat sehat gampang nih dengerinnya ya. Jadi 50 setahunnya 600. Nah, ada norma penghasilan dari dokter yang dianggap bersih dari pajak adalah sebesar 50%. Nah, maka ini Dok dikalikan dulu 50%. Ketemunya adalah 300 juta. Ya, dari sini baru dikurangkan lagi namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta untuk seorang diri. Gitu ya. Maka saya kurangkan 300 juta dikurangkan 54 juta, ketemunya 246 juta. Nah, dari sana Dok baru kita kenakan tarif 50 juta pertama 5%. Di atas 50 sampai 250 berarti kan di sini ya. Berarti saya buang dulu. Berarti kan di atas 250 di atas 50 sampai 250 berarti kan sisanya kan 200. Tapi kan ini 246. Iya, masih ada 46. Berarti 196 Dok. Oh, dikurangi. Benar ya? Berarti kan 240 ini 246 ini tak kurangkan 50 juta dulu. Sisanya kan 196. Saya kalikan Dok. Saya kalikan sama 15%. Gini. Maka pajaknya yang ikut norma yang bekerja sendiri sebesar 31.900 Dok. Gitu. Lebih murah kenapa? Karena dianggap ada ini biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang dokter. Betul. Berarti kalau di rumah sakit kan memang yang bayar listrik dan ini kan semua rumah sakit. Pegawai juga rumah sakit. Iya, jadi dokternya dapat bersih. Tapi kalau yang bekerja sendiri dianggap dokternya masih punya biaya. Seperti itu. Terus Pak Dedi, kalau misalnya dokter ini kerja di rumah sakit penghasilan 50 juta per bulan, anggap saja segitu. Lalu dokter ini juga ada praktek pribadi 50 juta juga deh per bulan, dibulatkan segitu aja supaya gampang. Siap. Itu gimana? Apakah sendiri-sendiri atau dijadikan satu dulu baru dihitung? Ini kita ilustrasikan juga ya Dok ya. Ini pertanyaan yang menarik nih Dok. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita ilustrasikan seperti yang tadi sama. Tetap dia punya 50 juta dari rumah sakit. Benar ya Dok ya? Betul. Lalu 50 juta dari dia bekerja sendiri. Ya. Anggap saja flat segitu terus. Sama gitu ya. Nah, sekarang Dok kita coba ilustrasikan di layar komputer ini ya. Kita lihat. Kita coba di sini lihat dari rumah sakit dia punya penghasilan sebesar 50 juta dikalikan setahun berarti 600 juta.
Ya. Ya, ini tidak dikenakan norma. Ya. Karena dia penghasilannya bersih dari rumah sakit. Namun yang penghasilan pribadi dikenakan norma. 50 juta dikalikan 12 ketemunya 600 juta. Lalu dia dikenakan norma 50% adalah 300 juta. Ya, karena kenapa kok ada norma? Karena dianggap masih punya biaya yang harus ditanggung. Ya, maka 50% sebagai biayanya. Maka penghasilan yang dihitungkan untuk nanti dikenakan tarif pajak adalah berapa? 600 juta ditambahkan 300 juta, Dok. Ya, ketemunya adalah 900 juta. Ya, dari sana baru kita kurangin lagi namanya penghasilan tidak kena pajak. Setahunnya 54 juta. Maka penghasilan yang harus dikenakan tarif adalah 846 juta. Ya. Dari situ, Dok, baru kita kenakan tarifnya 5%, 15, 25, 30. Akhirnya setahunnya dia harus bayar pajak sebesar 198.800.000. Jadi angka ini tadi kan sebelum yang dari rumah sakit kan sudah dibayarkan dari rumah sakit. Berarti dokter tersebut harus bayar sisanya 90 juta. Jadi kan dari total pajak 198 ini dia masih ada yang potongan dari rumah sakit PPh 21 ya, Dok, yang masih ingat ya, PPh 21 ya. Masih ingat. Pajak yang dipotong oleh rumah sakit sebesar 108.800. Dari sana, Dok, baru dikurangkan sisanya adalah 90 juta ini yang akan dibayarkan dokter tersebut setahunnya. Gitu. Mantap. Jadi kurang lebih perhitungannya seperti ini. Jadi sobat sehat, angka yang saya pakai tadi itu angka yang kita buat supaya gampang untuk ngitung. Tapi kalau Anda doakan supaya penghasilan dokter seperti itu, terima kasih. Harus ya, Dok, ya. Jadi video kita pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang perhitungan pajak ya buat teman-teman sejawat yang seprofesi dengan saya. Dan kalau Anda semua sobat sehat yang nonton video ini adalah profesi yang lain, nanti sobat sehat yang mau belajar pajak, Anda bisa subscribe ke channel, apa channelnya? Ngobrol Keuangan. Ngobrol Keuangan. Nah, ada pesan lagi mungkin buat sobat sehat dari Pak Dedi? Pesannya ya, kalau terkait sama pajak nih, Dok, ya. Terkait sama pajak ini ya. Terserah, bebas. Karena saya dari konsultan keuangan ya, Dok, ya. Jadi saya ngomong sama teman-teman kalau khusus untuk pajak, sekarang kita harus sehat gitu ya, secara healthy, belajar bagaimana kita bisa mengatur badan kita di channelnya Dr. Sung, SB30 Health gitu ya. Tapi setelah sehat di badan, kita juga harus sehat di keuangan ya. Bagaimana cara sehat di keuangan? Caranya dengan membayar pajak yang benar supaya tidak kena denda pajak gitu ya. Kalau kena denda pajak kena kanker. Iya, kanker. Oke, jadi cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe channel SB30 Health dan channelnya Pak Dedi, Ngobrol Keuangan. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.